Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ingkang sepindah ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken Bapak Rois, Bapak Sumono Harto, ingkang kawula hormati lan kula mulyakaken Bapak Sugiono minangka penasihat, lan Bapak Moro Aris nggih penasihat takmir Masjid Nurul Islam. Ingkang kawula hormati nggih Ustadz Rudi Susanto ingkang kersa rawuh wonten ing pengaosan dalu punika. Lajeng sinten menika nggih ingkang ugi mboten kesupen ingkang kawula hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Islam kalian sedaya jajaran pengurusipun, lan mboten kesupen ugi ingkang kula hormati lan kula mulyakaken sedaya jamaah Masjid Nurul Islam, bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang rawuh wonten ing pengaosan malam Jumat Kliwon dalu punika. Mugi-mugi sedayanipun keparengan rahmat lan barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang kula mulyakaken, monggo kita ambali pengaosan ing dalu punika kanthi aturaken agenging raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan dhateng kula lan panjenengan sami. Terlebih malih nggih menika nikmat Islam lan nikmat iman, sehingga kanthi kalih perkawis menika kita nggadahi cekelan napa pitedah ya wonten gesang teng dunya menika, sehingga mengke saged selamat nggih wonten kehidupan dunia lan wonten kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mboten kesupen sholawat ugi salam ugi kunjuk dhateng ngarsanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah suri tolatan dhateng kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi kita sedaya kalebet umatipun ingkang istiqomah nggih istiqomah ngikuti sunah-sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi sedaya mangke kita angsal syafaatipun Kanjeng Nabi wonten ing dinten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan malam Jumat Kliwon ingkang kawula hormati, kadose cekap semanten kula lek ngangge basa Jawa nggih Bu nggih. Salajengipun ajeng kula lanjutaken ngangge basa Indonesia. Soale menawa nggih Bapak Ibu sekalian nggih, kula niku nek ngangge basa Jawa radi minggrang-minggring ngoten. Nggih. Radi minggrang-minggring wedi nek klentu nggih. Matur wonten ing ngajengipun panjenengan sami. Nggih. Padahal nggih kula niku pun kalih warga gumuk niku nggih pun diulang jane nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Pun diulang. Niki
cerita mawon nggih Bapak Ibu. Kula kalian Pak Hasan iki kan nek teng RT niku sekretaris nggih. Pak Hasan menika sekretaris sekretaris tunggal nggih, kula sekretaris ingkang angka kalih. Nah, salah setunggalipun tugas nggih. Sekretaris menika dados pranoto adicara nggih wonten ing kempalan rutin nggih setiap wulanipun. Nggih. Nah, biasanya nek mboten kula nggih Pak Hasan niku. Nah, jane nggih pen bola bali kula niku di napa nggih diprenahne kalian Pak Giarto mboten warawuh nggih. Pak Giarto napa Pak Kiyo nggih. Tapi nggih tasih gratul nggih tapi napa niku nyampekaken ngangge basa Jawi. Nggih. Nah niki kula nyuwun maklume nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Niki nek jenengan kersa paring pemakluman nggih. Ini kula teraske lek basa Jawi, tapi nek mengke wah niku malah basane amburadul ngeten nggih. Nah, niki kula tak pindah bahasa Indonesia mawon. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula mulyakaken, niki saderenge kula lanjutaken. Tadi ngendikan berkaitan RT nggih Bapak Ibu sekalian. Niki saderenge lanjut materi nggih Bapak Ibu. Kula ajeng cerita sekedhik babagan RT wonten Gumuk Bapak Ibu sekalian nggih. Wau kan ceritane niki sekretarise nggih. Sekretarise kula Pak Hasan, kula kalian Pak Hasan. Nah, kula tangleti Bapak Ibu, kira kinten-kinten nek Bapak Ibu ngertos mboten ketua RT Gumuk RT sekawan niku sinten? Ngertos mboten Pak? Le RT sekawan anu nggih, ampun kenderian nggih. Ngertos mboten Bu? Mboten. Bapak-bapak teng mriki? Pak Chandra. Ngertos mboten ketua RT Gumuk nggih, RT Jedes RT sekawan niku. Ngertos mboten Bu? Oh, enten bocoran niku nggih. Nah, niku namung ngetes kula Bapak Ibu sekalian nggih. Nek Bapak Ibu niku mboten mangertosi sinten ketua RT Gumuk niku wajar Bapak Ibu sekalian nggih. Soalnya niku kula bikak anu nggih sekedhik rahasia niki. Nun pangapunten nggih niki warga Gumuk. Nggih. Teng Gumuk niku Bapak Ibu sekalian nggih Jedes RT sekawan niku setunggal tahun gantos RT niku kaping sekawan nggih, gantos ketua RT niku kaping sekawan nggih. Niki radi kula lebih-lebihaken nggih. Nggih, saderengipun niku Pak Giarto nggih kang dados ketua RT, lajeng boten dangu gantos Pak Wanto nggih, lajeng boten dangu gantos Pak Habib nggih wonten mriki piyambakipun nggih. Lan sak menika gantos ngelih Pak Bandi. Ya, niki pun gantos ping sekawan. Nggih, sak menika tesih di napa istilahipun dicepeng nggih, istilah ketua RT niku tesih Pak Bandi. Ya. Meskipun tesih di cepeng Pak Bandi niki pun enten calon penggantinipun. Nah, ini pun nggih. Dereng rampung pun enten calon pengganti RT nipun. Nggih menika Pak Juni. Nah, niki oke sasampunipun Pak Bandi niku oke Pak Juni. Nah, niki radi hebat mboten niki Bapak Ibu niki tiyang Gumuk niki nggih. Nah, nek panjenengan tanglet nggih Pak Wandi ini kenapa kok Gumuk niku gonta-ganti ketua RT niku nggih. Kula janjane nggih mboten mangertosi Bapak Ibu sekalian nggih. Nggih, padahal Bapak Ibu nggih pun pirsa nggih. Tiyang Gumuk niku tiyange nggih sae-sae nggih. Tiyange nggih manut-manut istilahipun nggih, kompak-kompak ngeten nggih. Nggih, tapi duka niku nggih mboten mangertos menapa niku kok ketua RT ini gonta-ganti. Nggih, sajake niku nggih kangge regenerasi nggih, mengke digilir nggih kados sedayanipun niku tau nate ngrasake dados ketua RT nggih. Kalian niki nggih
untuk mencegah terjadinya politik dinasti Bapak Ibu sekalian nggih. Niki kan nonton kalau wingi enten rame-rame politik dinasti niku. Nah niki dimulai sejak tingkat RT gitu. Kajenge mungkin dados presiden ngoten nggih. Mboten enten politik dinasti. Nah ini namung selingan mawon Bapak Ibu sekalian nggih. Kalau cerita sekedhik kajenge mboten tegang niku kadose kok seserahan takmir niku radi sepaneng ngoten sekalian nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggih alhamdulillah nggih niki nggih kalau cerita sekedhik mulai tambah mulai. Kalau cerita tiang gumuk Bapak Ibu sekalian, kalau nggih tiang gumuk salipun nggih. Tiang gumuk niku janipun cirine 3 Bapak Ibu sekalian nggih. Cirine wonten 3. Ingkang setunggal baik hati, kang angka kalih tidak sombong nggih. Yang ingkang nomor 3 rajin menabung Bapak Ibu sekalian nggih. Rajin menabung niki. Nah niki cirine tiang gumuk nggih. Alhamdulillah. Niki tiang gumuk wonten Pak, cobi ngacung kula absen. Wonten Bapak-bapak rawuh nggih kula absen nggih setunggal, kalih, 3, sekawan. Ibu-ibu nggih wonten mriku tiyang gumuk enten nggih gangsal welas, 3 gangsal, 50 gangsal, 60 gangsal wae masyaallah nggih. Rawuh saking Jawa 60 gangsal alhamdulillah. Kathah niki nggih. Mulane Bapak Ibu sekalian nuwun sewu niki kula wau ngelem-ngelem tiyang gumuk soalé supados semangat lek ngrawuhi pengaosan nggih malam Jumat kliwon menika nggih. Alhamdulillah nggih. Kathah-kathah nggih nek ibu-ibu teng mriku tiyang gumuk ibu-ibu nggih kathah wonten alhamdulillah. Nggih. Nek kula ngamati ibu-ibu nika ibu-ibu gumuk nika nggih Bapak Ibu sekalian niku tindak dateng pengaosan niku kayak griya mlampah nggih. Kula nek teng dalan niku kayak griya mlampah dumugi mriku dumugi masjid mriki nggih. Mengke nggih wangsul nggih mlampah nggih. Nah niki luar biasa perjuanganipun nggih. Monggo kula nek angsal usul Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu nggih niki panitiane kan RT kalih nggih ingkang nyiapaken snack. Mangke nek snackipun tirah nggih. Ibu-ibu saking gumuk niku kula usul dipun dobeli nggih, dipun dobeli nggih. Soale napa? Kula khawatir niku wae. Tindak dateng pengaosan mlampah, wangsul mengke teng griya nggih mlampah, dugi griya mengke ngelih malih. Nek mboten didobeli. Nah niki monggo nggih, namung usul mawon niki nggih. Alhamdulillah nggih. Padahal Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menawi dolan teng gumuk nika teng parkiran niku kebak mobil niki nggih, kebak mobil niku jejer-jejer niku. Niku nggih sedayanipun gadhahe priyayi gumuk niku nggih. Tapi nggih napa niku kula ingkang kandhakake teng ngajengan niku. Tiyang gumuk niku mboten sombong nggih. Selaipun nggih meskipun mobile kathah niku tidak teng pengaosan nggih namung mlampah nggih. Alhamdulillah Bapak sekalian nggih. Nggih Bapak Ibu sekalian niku namung intermezzo kemawon. Nggih, salajengipun mlebet materi ingkang inti menika kula badhe nyampaiaken babagan apa nggih nek basa Jawa niku angel. 8 alasan ya kenapa kita harus menjaga ibadah salat nggih. Napa basa Jawa niku? Anten 8 perkawis. Napa? Kenapa kita kedah jagi ibadah salat nggih. Tapi saderengipun Bapak Ibu sekalian nggih kula nggih ajeng napa istilahipun maringi apresiasi dhateng Bapak Chandra niku perwakilan takmir lan sedaya jajaran pengurus takmir nggih Masjid Nurul Islam niku nggih alhamdulillah nggih sampun napa istilahipun menjalankan amanah nggih ingkang dipun paringaken dening jamaah Masjid Nurul Islam nggih. Nggih saya yang sebagai salah satu jamaah juga Bapak Ibu sekalian nggih sudah menyaksikan banyak kemajuan nggih, banyak perkembangan ya yang dilakukan oleh pengurus takmir nggih Masjid Nurul Islam
Nah, dan kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, wonten surat At-Taubah nggih, ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, ya, wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Okay. Yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah tidak lain adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan mereka itu juga mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa menjadi napa nggih, selain panduan nggih, bagi kita semuanya nggih, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir nggih. Jadi sesungguhnya ya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah tidak lain adalah ya mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dan juga beriman kepada hari akhir, ya, serta menegakkan ibadah sholat dan membayar zakat, ya. Maka ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berarti ya, di antara Bapak dan Ibu nggih, selain pun pengurus takmir menika Masjid Nurul Islam nggih, mugi-mugi nggih kalebet nggih amarga sampun kersa nggih dados takmir memakmurkan Masjid Nurul Islam menika nggih, mugi-mugi kalebet tiang-tiang ingkang beriman kepada Allah, dan kalebet yang beriman dumateng hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat, dan semoga menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yeah. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, mangke menawi badhe dipun napa istilahipun bentuk nggih kepengurusan takmir ingkang enggal nggih, monggo dipun pilih istilahipun nggih anapun warga jamaah Masjid Nurul Islam menika ingkang wow nggih kriteriane nggih saged mengacu wonten ing surat At-Taubah menika nggih, tiang-tiang ingkang beriman ya pada Allah, beriman pada hari akhir, selalu mengerjakan ibadah salat nggih. Selaipun niku nggih, selaipun patokanipun nggih, jangan sampai kok takmir selaipun nggih nun sewu, takmir kok jarang teng masjid, jarang mengerjakan ibadah sholat. Nah niku nggih, kalau bisa dicari yang kemudian rajin ke masjid, bisa kemudian menjadi teladan nggih bagi seluruh warga Jedis. Nah itu Bapak Ibu sekalian diantaranya. Kemudian yang kedua tentang masalah takmir menika, kula nate nderek pelatihan nggih memakmurkan masjid wonten Masjid Jogokaryan menika Bapak Ibu sekalian. Nggih, salah setunggalipun ingkang dipun napa istilahipun dipun sampaiaken nggih menika kunci rahasia istilahipun sukses dados takmir masjid menika wonten kalih Bapak Ibu sekalian nggih. Ingkang sepindah adalah pelayanan, ingkang kedua adalah pemberdayaan. Pelayanan dan pemberdayaan. Jadi yang pertama pelayanan, bagaimana caranya agar kehadiran masjid ya dan juga takmir itu kemudian bisa menjadi pelayan bagi masyarakat, pelayan bagi jamaah, khususipun jamaah Masjid Nurul Islam menika. Jadi pelayanan mungkin dados masjidipun resik nggih, nyaman kagem ibadah salat nggih, napa meneh nggih, pembangunan gitu nggih saged nggih. Nggih sakniki nggih pun
katose pun dipasang AC niki nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Tapi kok dereng diurep nih nggih Bapak niki. Napa dereng dicolongke napa Pak Chandra? Nggih, alhamdulillah nggih. Niki salah satu upaya nggih untuk membuat jamaah itu nyaman ketika berada di masjid, baik untuk mengerjakan ibadah sholat maupun juga mengikuti pengajian maupun kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Ya, jadi ini pelayanan ya, pelayanan termasuk wong nggih pun sampai akan Bapak Rois nggih, pelayanan menjadwalkan ya imam dan khotib untuk sholat Jumat, lajeng kemudian imam lan khotib kangge mengke sholat taraweh, sholat subuh Ramadan nggih, dan juga dados kepanitiaan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nggih, sedaya menika adalah pelayanan. Makanya kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian bersedia menjadi pengurus takmir, nah kita sebagai jamaah ini nggih pun kedah napa nggih pun memberikan apresiasi, pun nggih penghargaan ya dan lain sebagainya. Artinya dados takmir niku sampun purun berkorban ngeten nggih Bapak Ibu sekalian nggih, berkorban baik korban Pak wekdal, korban tenaga nggih, kadang-kadang nggih korban harta nggih, termasuk korban perasaan juga nggih Pak. Nggih kadang-kadang nggih perasaan niku nggih. Nah, mungkin enten jamaah ingkang komplain apa enten maringi kritik, enten maringi masukan. Nah niku nggih pun umum pun biasa nggih teng pundi-pundi kemawon. Nah, makane pun mungkin nek menawi niki nggih wonten lek ingkang kersa dados takmir niki alhamdulillah nggih kedah kita dukung ngitelipun nggih, kita sengkuyung sesarengan nggih menawi wonten kirang-kirangipun nggih kita istilahipun benahi nggih sesarengan nggih. Nah, itu ingkang sepindah pelayanan lan ingkang angka kalih nggih menika pemberdayaan nggih, pemberdayaan ya. Maksud dari pemberdayaan ini bagaimana takmir ini kemudian bisa istilahipun melibatkan nggih seluruh jamaah dan juga seluruh warga untuk kemudian bisa bersama-sama untuk memakmurkan masjid nggih, Masjid Nurul Islam nggih. Mungkin ada yang jadi misalipun nggih mungkin takmir ingkang enggal nggih tetap misalipun nggih melibatkan takmir ingkang lama itu nggih coba ditawari melih nggih Pak Chandra purun boten nggih dados nggih takmir napa Pak? Oh kula bikin ngunjurin oh nggih. Oh Bapak Ibu oh nggih monggo Bapak Ibu sekalian wonten napa istilahipun wonten ngajenganipun wonten ngajenganipun panjenengan sami wonten sampun wonten unjukan lan daharan monggo dipun rahapi kanthi sekeca. Nggih monggo Bapak Ibu sekalian nggih sudah ada minuman dan juga snack monggo dipun unjuk nggih. Monggo Bapak Ibu sekalian nggih ampun apa nggih? Nggih, monggo lajeng ngomong ampun isin-isin niku kan isin-isin niku basa alusin apa nggih. Oh, nglingsa Bu lah lebih mireng kula nggih. Nggih monggo Bapak-bapak nggih kula nggih tak niki minum dulu. Nggih, monggo donga nggih bismillahirrahmanirrahim nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu sekalian dipun unjuk, dipun dahar boten napa-napa. Nggih. Istilahipun nggih kita Allah Subhanahu wa taala niki sampun paring napa nggih istilahipun badan kita niku pun sempurna nggih. Istilahipun sembari niki mendengarkan pengajian pengaosan nggih kalih roti unjuk ala daharan roti niku untungipun nggih niku mlebete niku benten nggih selaipun nggih. Nah, pengajian niku kan saged mlebet ingkang masuk ke telinga kita nggih selaipun nek roti kalih unjukan niku mlebete wonten nggih masuk di mulut kita. Nah, ini selaipun saged
dua-duanya itu dilakukan, nggih. Selain dua-duanya bisa dikerjakan sareng-sareng, nggih. Nah, kula lajengaken Bapak Ibu sekalian, nggih, wau pemberdayaan bagaimana melibatkan nanti nggih seluruh warga, baik termasuk juga takmir yang lama, coba juga ditawari untuk kemudian ikut ya menjadi pengurus takmir ingkang baru, nggih. Lajeng kemudian nggih ingkang boten dados takmir nggih tetep nggih telepon dilibatkan pemberdayaan nggih kados napa ingkang sampun mlampah wonten ing Masjid Nurul Islam menika kula kinten nggih sampun sae nggih selipun pengaosan niku dibagi ingkang jatah paring snack paring konsumsi niku digilir nggih RT ingkang wonten ing jedes menika. Nah niki salah satu bentuk pemberdayaan karena pelibatan ya seluruh warga untuk bersama-sama memakmurkan Masjid Nurul Islam. Oke, lan ingkang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini babakan takmir nggih. Yang terakhir nggih berkaitan memakmurkan masjid menika, kalau maos nggih memakmurkan masjid menika memakmurkan baik secara zahiran wa batinan nggih, secara zahir maupun batin nggih. Atasipun niku pun nggih, baik secara yang lahiriah maupun yang batiniyah. Kalau memakmurkan secara lahiriah niku nggih selipun menyiapkan tadi nggih sarana prasarana ya untuk kenyamanan jamaah di dalam mengerjakan ibadah sholat dan aktivitas-aktivitas yang ada di masjid nggih. Berkaitan dengan biasanya pun nggih sarana prasarana fisik nggih. Napa karpetipun, napa kipas anginipun, napa jam, napa AC nggih, napa pembangunan nggih, pager napa selipun mimbar, tulisan tempat wudhu dan lain sebagainya. Nah niku sedanten nggih menika bagian daripada memakmurkan masjid secara zahir nggih, secara fisik. Namun nggih ampun kesupen ingkang angka kalih nggih menika memakmurkan masjid ingkang secara batin nggih. Selipun takmir nggih gadahi tugas bagaimana kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya napa istilahipun peningkatan rohaniyah tadi nggih napa niku salat, napa niku nggih pengaosan nggih, napa kegiatan-kegiatan TPA dan lain sebagainya istilahipun ingkang dados napa niku sasaranipun itu jamaahipun. Nah jamaahipun nika kelebet nggih memakmurkan masjid ya kanthi secara batin nggih. Nah niku Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, salajengipun kula wau pun diweling Pak Chandra ampun dangu-dangu nggih Pak Wandi nggih, mboten dangu-dangu. Jam pinten Bu kinten-kinten kuatipun? Jam 09.00 kurang 5 menit nggih. Nggih, kinten-kinten nggih 15 menit nggih. Siap mboten Bu? Nggih, niku snack kados tesih kathah to niku nggih. Nggih, selipun menyesuaikan snack niki nek snack unjukanipun pun telas. Nah niku pun kula akhiri nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Nggih, ajeng biar cepet bahasa Indonesia mawon nggih Bapak Ibu nggih. Ya, 8 alasan kenapa kita harus menjaga ibadah salat nggih. Yang pertama, nah, cepet nggih. Yang pertama adalah as-sholatu ahammul arkani Islam ba'da syahadatain nggih. Salat itu adalah rukun Islam yang paling penting setelah membaca 2 kalimat syahadat. Nggih. Saya ulangi, salat itu adalah rukun Islam yang paling penting ya setelah membaca 2 kalimat syahadat. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, salat itu sebagai pembuktian nggih atas apa yang kemudian kita ikrarkan nggih menika 2 kalimat syahadat. Yes. Setelah kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali hanya Allah, dan kita bersaksi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, maka setelah itu ya yang harus kita lakukan membuktikan bahwasanya kita betul-betul menyembah Allah, betul-betul beribadah kepada Allah, maka kita harus
mengerjakan ibadah sholat. Nah, itu adalah rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Artinya kalau orang kemudian sudah bersyahadat kok tidak mau mengerjakan sholat, nah ini istilahnya pun patut diduga, istilahnya itu, patut diduga jangan-jangan persaksiannya itu, syahadatnya itu adalah persaksian yang hanya palsu, itu istilahnya pun, mboten tenanan gitu, jare tenanan bersaksi ya hanya Allah yang disembah, ya tidak ada yang lain, tapi kok kemudian tidak mau sholat, berarti apa? Tadi katanya mau nyembah Allah tapi kok tidak mau sholat. Nah ini, ya jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersyahadat terus kemudian dikatakan syahadat kita sebagai syahadat yang abal-abal, istilahnya pun, ampun ngaten, makanya ya kita buktikan, kalau kita itu betul-betul sebagai umat Muslim kita sudah bersyahadat, artinya kita juga harus mengerjakan ibadah sholat. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian juga sebagaimana dulu Nabi SAW itu pernah berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi itu mengutus Mu'ad bin Jabal ini untuk berdakwah ke negeri Yaman. Nabi kemudian berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya engkau akan berdakwah kepada orang-orang ahli kitab. Nah, maka Nabi kemudian memberikan pesan, maka hendaklah yang pertama kamu ajarkan, atau kamu sampaikan kepada mereka, ya, adalah ajaklah agar mereka itu bersaksi, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan mereka bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad, ya, itu adalah hamba dan utusan Allah. Nah, kemudian ya Nabi kemudian melanjutkan pesannya Bapak Ibu sekalian, kemudian jika mereka, ya, orang-orang ahli kitab itu, penduduk Yaman itu kemudian sudah bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat, maka beritahukanlah kepada mereka, nah ini Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat wajib, ya, 5 kali sehari semalam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi dari kisah ini Bapak Ibu sekalian kita bisa mengetahui, bisa mengambil pelajaran bahwasanya ibadah sholat ini adalah itu, istilahnya pun kewajiban yang pertama kali, ya, dipesankan oleh Nabi, ya, setelah orang itu kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Nah ini sebab yang pertama, ya, kenapa kita harus menjaga ibadah sholat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus menjaga ibadah sholat? Karena as-sholatu amarallahu ta'ala bimuhafadati alaiha fi kulli hal. Artinya apa? Ya, sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah agar kita menjaganya, mengerjakannya, dan tidak meninggalkannya kapanpun, di setiap segala situasi dan kondisi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sholat ini ibadah satu-satunya yang mana kita itu harus wajib mengerjakan, ya, tidak boleh meninggalkan di semua situasi dan kondisi. Baik itu ketika kita sedang mukim, atau sedang safar, baik itu kita sedang dalam keadaan aman atau sedang dalam keadaan perang, konflik, gitu, ataupun baik kita sedang sehat ataupun kita sedang sakit, selain tidak pengaruh, tidak pengaruh apapun, tidak pengaruh situasi dan kondisi, tetap kita itu harus kemudian menjaga ibadah sholat. Ya, makanya kita mengenal, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang safar, sedang bepergian, itu kan, safar itu kan berat, Bapak Ibu sekalian, repot dan lain sebagainya,
kesel dan lain sebagainya, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala tetap ya memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah sholat ya, meskipun nah ini juga bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian diberikan keringanan. Kalau sedang dalam bepergian silahkan sholat yang 4 rakaat boleh dikosor, boleh diringkas jadi 2 rakaat. Atau kemudian kalau kemudian istilahnya pun ribet atau istilahnya pun waktu pun nyerepet dan lain sebagainya, maka bisa dijamak, entah dijamak di awal, kalau kemudian ataupun kalau enggak juga bisa dijamak di akhir. Nah, semua itu Bapak Ibu sekalian menandakan, sholat ini harus tetap dikerjakan meskipun kita sedang dalam bepergian. Nah, kemudian juga yang kedua tadi, meskipun dalam keadaan perang, keadaan konflik, ya, maka kalau kita pernah belajar Bapak Ibu sekalian itu ada namanya sholat ketika kondisi perang. Nah, jadi perang yang istilahnya pun berkecamuk begitu saja, yang istilahnya pun taruhannya itu bisa nyawa, itu Allah tidak memberikan toleransi, istilahnya pun tetap sholat itu harus kemudian dikerjakan, meskipun ada tata cara khusus, Bapak Ibu sekalian, untuk mengerjakan ibadah sholat ketika perang. Tidak sama dengan ketika di situasi yang damai, ya. Tetapi intinya di situ menunjukkan bahwasanya sholat ini sangat penting, bahkan ketika perang pun juga harus tetap dikerjakan. Kemudian yang ketiga juga tadi, ketika kita sakit, nah ketika kita sakit, ya, ini pun kita juga masih diharuskan mengerjakan sholat, ya. Kalau tidak mampu berdiri, ya, kita bisa mengerjakannya sambil duduk. Kalau kemudian tidak bisa duduk, bisa mengerjakan sambil berbaring, ya. Kalau tidak bisa tidak berbaring pripun nggih. Kalau istilahnya pun juga kalau tidak bisa, kalau sudah berbaring kemudian tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat yang lainnya, maka bisa menggunakan isyarat dan lain sebagainya. Kalau isyarat pun buatan sakit, dia pun disolatkan, gitu. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini juga keringanan yang diberikan oleh agama kita, agama Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga sekaligus ini juga menunjukkan bahwasanya ibadah sholat ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, as-sholatu wasiyatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhiratu li ummati, ya. Jadi sholat ini adalah wasiat terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum beliau itu, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, ya, beliau menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, ya, di menjelang ajal beliau, ya, Nabi SAW itu berkata, as-sholah, as-sholah, wa ma malakat aimanukum, ya. Perhatikanlah sholat, dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian apa? Ya, Rasulullah SAW itu, ya, apa istilahnya pun sampai akhir hayat saja, sudah menjelang kematian, itu yang kemudian diweling istilahnya pun diingatkan kepada kita semuanya agar kita itu terus menjaga sholat, jangan sampai kemudian meninggalkan sholat. Nah, ini berarti sekali lagi ini menunjukkan ibadah sholat itu ibadah yang sangat penting, ya. Nabi sampai sudah di akhir ajal saja kemudian masih ingat dengan umatnya dan memberikan nasihat agar kemudian tetap menjaga ibadah sholat. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, as-sholatu min syariatil anbiya'i wal mursalin, ya. Sholat itu ternyata Bapak Ibu sekalian ini adalah syariatnya para nabi dan rasul. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, sholat ini tidak hanya diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga
ternyata Nabi dan Rasul yang terdahulu, yang sebelum-sebelumnya itu juga diberikan syariat yang namanya ibadah sholat itu. Nah ini salah satunya ditunjukkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholati wa itaiz zakah. Ya, telah kami wahyukan kepada mereka, yakni para nabi dan rasul, hendaklah mereka itu mengerjakan kebaikan, kemudian mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, jadi di Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah memerintahkan ya para nabi dan rasul itu untuk ini tadi ya, mengerjakan kebaikan, mengerjakan sholat dan juga membayar zakat. Nah, ini menunjukkan ya, ibadah sholat ini ternyata itu memang syariat yang sudah ada sejak dahulu kala. Sejak umat-umat terdahulu ya, sejak Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kalau sebuah syariat itu sudah ada dari sejak zaman dulu, ini berarti menunjukkan syariat itu betul-betul syariat yang penting, sehingga kemudian dipertahankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak Nabi dan Rasul terdahulu sampai dengan hari kiamat. Nah ini berarti menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Nah kalau kita juga ingat Bapak Ibu sekalian tentang kisah Isra Mi'raj, ketika kewajiban ibadah sholat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu kan pertama kali Allah memerintahkan untuk agar Nabi Muhammad ini memerintahkan kepada umatnya sehari semalam berapa kali Bapak Ibu sekalian? 50 kali sholat. Nah ini luar biasa, 50 kali sholat. Ini artinya seakan-akan Bapak Ibu sekalian kita itu setiap berapa menit selain 50 sholat itu, setiap setengah jam itu harus sholat, setiap setengah jam sholat, setengah jam sholat. Nah, niku terus nyambut gawe ini kapan selain napa saya ajeng nonton TV, napa ajeng istirahat dan lain sebagainya, ajeng tindak kantor kapan teng peken dan lain sebagainya, pendak setengah jam sholat. Nah ini tapi Bapak Ibu sekalian, hikmahipun itu berarti memang seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala itu menginginkan nanti hambanya itu memang hari-harinya ya, jam atau waktu-waktunya itu kemudian setiap saat itu diisi dengan ibadah sholat. Ya. Nah dalam kisah itu Bapak Ibu sekalian, itu kan kemudian Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa kemudian ditanya-tanya ya, ternyata Allah memerintahkan untuk 50 kali sholat. Terus kemudian Nabi Musa ini memberikan masukan kepada Nabi Muhammad ya, agar Nabi Muhammad itu minta kepada Allah agar dikurangi selain diringankan, jangan sampai 50 kali sholat. Karena apa? Karena Nabi Musa ini mengatakan ya, aku sudah Nabi Musa ini mengatakan, aku sudah pernah ya menguji umatku Bani Israel dan ternyata mereka itu tidak mampu. Nah ini juga menunjukkan ternyata di umatnya Nabi Musa atau di Nabi Musa itu sendiri itu juga memerintahkan kepada Bani Israel itu untuk mengerjakan ibadah sholat. Nah kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian, gangsal menit malih. Sabar Bu. Kok kata saya pun ngantuk napa Bu? Kok pun nantang terus nggih. Nek pun telas niki tesih mboten telas Pak, janjange dipun do beli wow warga gumbul niku. Dados telas kok. Nggih, nomor gangsal Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 5, as-sholatu imuddin. Ya. Wala yakumu illa biha. Ya, alasannya yang kelima, salat itu adalah tiang agama dan agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya, maksudnya dengan ibadah sholat tersebut. Ya, nah ini Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah. Pokok dari segala urusan itu adalah Islam, sedangkan tiangnya itu adalah sholat. Nah ini ada yang penting Bapak Ibu sekalian ya, yang perlu diperhatikan masalah
sholat itu adalah tiang agama. Itu kita kan sudah sering mendengarnya, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya seringkali ketika kita mendengar sholat itu adalah tiang agama, kalau orang kemudian tidak, atau orang itu tidak mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat, maka ya agama ini akan roboh, akan ambruk, akan runtuh begitu. Nah, tapi seringkali Bapak Ibu sekalian, dari kebanyakan kita semuanya, termasuk saya juga, ya, dulu mendengar kalimat sholat adalah tiang agama, dan kalau kita tidak mengerjakan sholat berarti merobohkan agama, itu seakan-akan itu agama itu adalah ya agama Islam gitu, maksudnya agama yang ada di luar kita, nah, ada di luar kita, ya, sehingga ya kita kadang merasanya itu biasa saja. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, nah ini yang perlu kita perhatikan, ya. Tadi saya sudah sempat mendengarkan, ya, dalam sebuah ceramah juga, ternyata sholat ini tiang agama, dan kalau orang itu meninggalkan ibadah sholat maka akan roboh agama. Tetapi yang dimaksud agama ini apa Bapak Ibu sekalian? Agama yang ada dalam dirinya. Nah, istilahnya pun, agama yang ada di dalam dirinya. Nah, kalau Islam itu dijaga Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibaratipun seandainya semua orang itu tidak sholat, ya, Islam pun tetap dijaga oleh Allah, akan tetap tegak, tetap agung dan mulia. Tetapi ternyata kalau orang itu tidak mengerjakan sholat, ternyata yang roboh itu adalah agama yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah yang kemudian perlu kita waspadai, selaipun, jangan sampai kemudian kita itu meninggalkan sholat sehingga kemudian robohlah, ya, agama yang ada di dalam diri kita. Nah, pernah dikatakan juga kalau sholat saja, istilahipun, yang penting seperti ini, kok orang itu gampang atau gampil yang istilahipun meninggalkannya, maka apalagi kemudian nanti perintah-perintah agama yang lainnya itu jauh lebih gampang untuk ditinggalkan lagi, ya. Maka ini memang menjadi istilahipun ukuran, selain menjadi ukuran atau menjadi apa, Bapak bisa jadi istilahipun jadi patok, istilahipun, untuk masalah agama kita seperti apa. Nah, ini bisa dilihat daripada ibadah sholatnya. Kemudian yang nomor 6 Bapak Ibu sekalian, as-sholatu tanha anil fahsya iwal munkar. Kenapa kok kita harus menjaga sholat? Karena ibadah sholat ini bisa mencegah, ya, seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, mungkin ada yang bertanya, lah, ini kok Pak, kok dia itu sholat tetapi kok masih korupsi? Ya, misalnya dia itu kok sholat tetapi kok masih berbuat ini itu, ya, berbuat dosa, maksiat dan lain sebagainya. Ya, pripun Bapak Ibu jawabnya yang seperti itu, ya. Nah, orang yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah, nah, kalau dia itu tidak sholat, maka, ya, ada kemungkinan, ya, perbuatan dosa atau yang maksiat yang dilakukannya itu akan jauh lebih besar. Kalau dia itu korupsi, berarti korupsinya akan jauh lebih besar, ya, seandainya dia itu tidak sholat, ya. Maka dengan sholat itu dapat meminimalisir, ya, dapat mengurangi, ya, perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, ya. Atau yang kedua, bahwasanya meskipun dia sudah sholat tetapi kok masih berbuat kemungkaran, masih berbuat dosa, masih korupsi dan lain sebagainya, ya, maka, ya, barangkali, ya, orang tersebut baru sebatas selain menggugurkan kewajiban sholatnya, belum betul-betul, ya, menjadikan ibadah sholat itu sebagai belum khusyuk di dalam sholatnya, ya. Karena makna daripada khusyuk Bapak Ibu sekalian, seseorang itu adalah tunduk, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau belum bisa tunduk kepada Allah di dalam sholatnya, ya, maka, ya, akan kemungkinan juga akan sulit untuk kemudian tunduk di dalam perintah Allah yang lainnya. Nah, kita percepat bahasan. Ingkang nomor 7, as-sholatu kafaratun lidunubi wal khotoya, ya. Alasan kenapa kita harus sholat,
karena sholat itu Bapak Ibu sekalian bisa menghapuskan ya dosa dan juga kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi pernah ngendikan, ya, bahwasanya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian jika di depan pintu rumah kalian itu ada sebuah sungai yang mengalir, ya, yang mana kalian itu bisa mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari. Ya. Nabi kemudian bertanya, apakah masih tersisa kotoran yang menempel pada badannya? Nah, maka para sahabat kemudian menjawab, ya, tidak ada lagi ya Rasulullah kotoran yang tersisa. Maka Nabi kemudian berkata, ya, itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang mana dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu mengerjakan ibadah sholat, menjaga sholat 5 waktu kita, ya, nah maka itu sama halnya, ya, kita itu mandi ya 5 kali sehari gitu, ya, selapun, ya, maka semua kotoran yang ada di badan kita itu insya Allah akan hilang, ya. Maka demikian pula dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, ya, itu bisa dihapuskan dengan ibadah sholat 5 waktu yang kita lakukan. Oke. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, kenapa kita harus mengerjakan ibadah sholat? Karena kasratu sholati sababun limurafaqati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil jannah. Yeah. Banyak mengerjakan ibadah sholat itu akan menjadi jalan bagi kita untuk bisa membersamai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen buatan Bapak Ibu, ya, menemani Nabi di dalam surganya Allah? Pengen? Pengen. Nah, maka kalau kita pengen Bapak Ibu sekalian, ya, jalannya adalah dengan kita memperbanyak sholat. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam kisah, ya, dalam hadis, ya, kisah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, dia pernah bercerita, aku pernah bermalam bersama dengan Nabi, maka aku berkhidmah melayani Nabi, menyediakan air wudhu dan kebutuhan hajat beliau. Ya. Maka dikarenakan pelayanan yang diberikan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi itu kemudian memberikan tawaran kepada Rabi'ah ini. Ya, wahai Rabi'ah, karena kamu sudah melayani tadi, sudah berkhidmah dengan luar biasa, maka mintalah, ya, pun disuruh minta apa gitu kepada Nabi sebagai balasan, ya, balasan yang akan Nabi berikan kepada Rabi'ah yang sudah melayani beliau, ya. Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, ya, izinkanlah agar aku kemudian bisa menemanimu di dalam surga, ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, apa ada yang lain? Ada enggak yang lain begitu? Mau minta yang lain lagi lah, selain itu ada enggak, ya? Kemudian Rabi'ah mengatakan, tidak ya Rasulullah, hanya itu saja, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa'anni ala nafsika bikasroti sujud, ya. Maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu tersebut dengan memperbanyak sujud. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi berpesan kepada Rabi'ah, ya, artinya ini juga pesan, ya, untuk kita semuanya, bagi mereka yang ingin, ya, mendampingi Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka, ya, caranya adalah dengan kita memperbanyak sujud, artinya memperbanyak ibadah sholat kita, menjaga sholat 5 waktu dan memperbanyak sholat sunnah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian 8 alasan kenapa kemudian kita harus mengerjakan atau menjaga ibadah sholat. Nah, dan sebagai penutup, bagi mereka Bapak Ibu sekalian yang kemudian, ya, tidak menjaga sholat atau kemudian gampang ingkang
nilar ya ibadah sholat wajib, sholat 5 waktu, maka hendaklah kemudian mengingat-ingat ini ya firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Mudatsir, Al-Mudatsir ayat 42 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah berbicara ya kepada orang-orang kafir ya. Masalakakum fi saqor ya. Allah bertanya ya, wahai orang-orang yang kafir ya, apa yang menyebabkan kok kalian itu masuk ke dalam neraka sakor? Kok kalian kok bisa masuk ke neraka sakor ini ya? Kemudian ya orang-orang kafir tersebut mengatakan di ayat berikutnya, qalu lam naku minal musallin ya. Mereka kemudian mengatakan ya, kami dulu ya, karena kami dulu ketika di dunia itu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat ya. Sehingga itulah yang kemudian menyebabkan mereka itu masuk ke dalam neraka sakor. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi apa istilahnya pun pelajaran ya bagi kita semuanya ya. Apa namanya, dari ayat ini dari ayat ini menunjukkan bahwasanya besok di akhir itu ya orang-orang kafir itu tetap diminta tanggung jawab, dimintai tanggung jawab. Kenapa kok dulu kamu tidak sholat? Ya istilahnya pun, kenapa kok kamu tidak sholat? Nah, mungkin mereka menjawab, lah wajar lah, kan kami kafir ya, misalnya kan, kami kan bukan muslim ya, kami kafir ya, kok sholat? Nah, tetap saja Bapak Ibu sekalian, jadi besok itu di akhirat itu yang namanya orang kafir, orang di luar Islam itu nanti akan ditanyai, dimintai tanggung jawab tentang ibadah sholat mereka, tentang ibadah puasa mereka, ya, dan kenapa kok mereka tidak melakukan ya salah kok mereka itu kemudian tidak menjadi seorang muslim ya. Jadi meskipun orang kafir ini ya jangan tenang-tenang ya, nanti di akhirat akan dituntut ya, kenapa kok mereka kemudian tidak sholat dan tidak mengerjakan ibadah puasa. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua juga Bapak Ibu sekalian, ini juga menandakan ya, orang yang tidak mengerjakan sholat ini Bapak Ibu sekalian itu memang kemudian diancam diancam ya, orang itu kemudian terancam, misalnya pun orang yang meninggalkan sholat ini terancam mereka itu adalah akan keluar daripada agama Islam, yang artinya kemudian bisa menjadi orang-orang yang kafir ya. Maka inilah yang perlu menjadi perhatian kita ya. Ini juga sebagaimana sabda Nabi kita SAW. Nabi pernah mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah, faman tarokaha faqad kafar ya. Perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir itu adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya, kata Nabi, maka sungguh dia itu telah kafir ya. Ini Bapak Ibu sekalian apa yang kemudian dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf nyuwun sewu kok tadi kebablasan iki Pak Chandra, Pak Chandra antus pun bali ngene iki kata saya. Kata saya nggih. Nyuwun sewu demikian mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya kepada golongan orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah sholat, menjaga sholat 5 waktu, dan juga memperbanyak dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Dan semoga kita menjadi umatnya ya Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian diizinkan untuk menemani beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Tadi diminta untuk berdoa Pak Aris, semoga Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk penutup pengaosan wonten ing dalu punika. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana fir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya azizu ya qahar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filistin, Allahumma ayyidhum bi ta'yidika wahfadhum bi hifdika ya azizu ya qawi ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna wa siyamana wa qiyamana wa sa'iral a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.